Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Sebuah pusat perbelanjaan di Donetsk yang saat ini berada di bawah kendali Rusia dilaporkan terbakar akibat serangan pesawat tak berawak Ukraina pada Sabtu malam 11 Oktober 2025. Informasi lainnya, bentrokan sengit antara Pakistan dan Afghanistan pecah pada Minggu 12 Oktober 2025. Dalam pertempuran paling serius sejak Taliban kembali berkuasa, puluhan pejuang dilaporkan tewas. Selengkapnya hanya di One News International. Presiden Rusia Vladimir Putin tetap tenang menghadapi ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait perang Rusia-Ukraina. Meski Trump menekankan kemungkinan pengiriman rudal canggih Tomahawk ke Kiev untuk menyeimbangkan kekuatan udara Moskow. Trump menyampaikan ancaman itu setelah pertemuannya dengan Putin di Alaska tidak menghasilkan kesepakatan. Presiden Amerika Serikat itu menyatakan kemungkinan akan menggunakan rudal Tomahawk jarak jauh untuk mendukung Ukraina melalui negara sekutu di Eropa jika Rusia terus menolak mengakhiri konflik. Ia menegaskan akan mengkomunikasikan hal tersebut secara langsung kepada Putin, sekaligus menyoroti permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk pasokan senjata baru termasuk rudal Tomahawk. Trump menekankan bahwa pengiriman rudal ini merupakan langkah agresif yang dirancang untuk menekan Moskow, sambil mempertanyakan apakah Rusia ingin menghadapi peluncuran senjata canggih tersebut. Sementara Trump menekankan tekanan militer, Putin menanggapi dengan sikap berbeda. Presiden Rusia itu menegaskan tidak gentar menghadapi ancaman pengiriman rudal dan memperingatkan bahwa pasokan senjata canggih akan memperluas konflik ke dalam eskalasi di level baru. Pernyataan ini menegaskan bahwa Moskow tetap tenang dan bersiap menghadapi tekanan tambahan dari Washington. Rudal Tomahawk yang dibahas Trump merupakan rudal jelajah jarak jauh dengan jangkauan hingga 2.500 km dan mampu membawa hulu ledak konvensional seberat 500 kg. Rudal ini biasanya diluncurkan dari kapal perang atau kapal selam dan menggunakan sistem GPS untuk panduan sehingga diklaim sangat akurat. Sebagai rudal pintar, Tomahawk dapat mengubah arah atau target setelah peluncuran sesuai kebutuhan. Keputusan Trump ini menambah ketegangan kedua negara, mengingat Putin telah berkali-kali menyatakan bahwa pengiriman rudal jarak jauh ke Ukraina akan memperburuk eskalasi perang. Meski demikian, langkah Amerika Serikat diyakini dirancang untuk memberikan tekanan maksimal terhadap Moskow, sambil menekankan dukungan bagi Kiev dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Washington dapat memasok rudal jelajah Tomahawk ke Ukraina melalui sekutu Eropa jika Moskow terus menolak upaya perdamaian setelah pertemuan kedua pemimpin di Alaska berakhir tanpa kemajuan. Trump menyampaikan niat tersebut kepada awak media dalam penerbangan menuju Mesir dengan menyatakan kemungkinan penggunaan jalur sekutu Eropa untuk mengirimkan rudal-rudal jarak jauh bagi Ukraina apabila konflik tidak segera mereda. Ia juga mengungkapkan telah dihubungi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa hari sebelumnya untuk membahas kebutuhan pasokan senjata baru bagi Kiev, termasuk permintaan rudal Tomahawk. Presiden Amerika itu menggambarkan langkah pengiriman Tomahawk sebagai eskalasi signifikan dan mempertanyakan apakah pihak lawan bersedia menghadapi potensi peluncuran senjata berkemampuan jarak jauh itu. Pernyataan Trump muncul di tengah diskusi kebijakan senjata ke Ukraina setelah pertemuan tingkat tinggi dengan Putin yang tidak mencapai kesepakatan. Menanggapi ancaman itu, Presiden Putin memperingatkan bahwa pasokan Tomahawk ke Ukraina akan memperluas konflik dan mendorong eskalasi ke level yang lebih tinggi, termasuk berdampak pada hubungan bilateral antara Rusia dan Amerika Serikat. Putin menegaskan bahwa langkah semacam itu beresiko memperburuk situasi di medan perang. Rudal Tomahawk merupakan rudal jelajah dengan kemampuan jangkauan hingga sekitar 2.500 km dan dirancang membawa hulu ledak konvensional seberat kira-kira 500 kg. Senjata ini umumnya diluncurkan dari kapal perang atau kapal selam dan terbang pada kecepatan subsonik mengikuti rute non-linier yang dapat menantang sistem pertahanan udara musuh. Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan bahwa Tomahawk mengandalkan panduan GPS sehingga memiliki akurasi tinggi, serta menawarkan kemampuan mengubah sasaran atau arah penerbangan setelah diluncurkan sesuai kebutuhan operasional. Pembahasan tentang kemungkinan pasokan rudal jarak jauh ini menambah ketegangan diplomatik dan militer di panggung internasional. Karena terkait langsung dengan upaya membantu Ukraina di satu sisi dan risiko eskalasi yang diperingatkan Moskow di sisi lain. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menyerukan dukungan dari sekutu barat di tengah gempuran besar Rusia terhadap ibu kota Kiev dan sejumlah wilayah lainnya. Lewat sambungan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Minggu 12 Oktober, Zelensky menegaskan kebutuhan mendesak Ukraina terhadap sistem pertahanan udara dan rudal.
Ia menuding Rusia memanfaatkan perhatian dunia yang kini teralihkan ke konflik Timur Tengah untuk meningkatkan serangan. Prancis menjadi salah satu pendukung utama Ukraina sejak perang dengan Rusia dimulai. Namun, Zelensky menilai bantuan yang ada belum cukup untuk menghadapi serangan Rusia yang kini menargetkan infrastruktur energi menerjang musim dingin. Rusia belakangan memang melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah kota di Ukraina. Pada Jumat 10 Oktober pekan lalu, serangan Rusia menyebabkan kebakaran di sebuah gedung apartemen di Kiev dan memutus pasokan listrik di sebagian ibu kota. Menteri Energi Ukraina, Svitlana Grinchuk, membenarkan bahwa fasilitas energi menjadi sasaran utama. Rusia disebut menggunakan kombinasi rudal dan drone dalam serangan tersebut yang juga melukai warga di kota Zaporizhia. Serangan Rusia juga mengakibatkan gangguan pasokan air dan terganggunya transportasi umum. Salah satu jalur metro yang menghubungkan tepi kiri dan kanan sungai Dnipro dihentikan sebagian, sehingga para warga terpaksa mengandalkan transportasi darat. Bis-bis pun dengan cepat menjadi penuh sesak dengan antrean panjang terbentuk di halte-halte di seluruh kota. Pemerintah Ukraina menyebut serangan yang dilakukan oleh Rusia belakangan sebagai salah satu yang terbesar terhadap sistem energi sejak invasi pada 2022. Presiden Zelensky menegaskan bahwa target utama Rusia kini adalah infrastruktur sipil dan energi. Ia pun mendesak Amerika Serikat, Eropa, dan G7 untuk mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara serta memperketat sanksi terhadap Moskow. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim pasukannya telah merebut hampir 5.000 km persegi wilayah Ukraina sepanjang tahun ini. Di sisi lain, Ukraina juga melancarkan serangan balasan dengan sistem artileri HIMARS buatan Amerika Serikat ke posisi Rusia di Donetsk. Saling serang antara Rusia dan Ukraina yang semakin intens menandakan konflik kedua negara ini masih jauh dari usai. Menjelang musim dingin, energi kembali menjadi senjata utama dalam konflik yang kini memasuki tahun keempat. Sebuah pusat perbelanjaan di Donetsk yang saat ini berada di bawah kendali Rusia dilaporkan terbakar akibat serangan pesawat tak berawak Ukraina pada Sabtu malam 11 Oktober. Otoritas tempat yang disampaikan oleh Rusia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada informasi mengenai korban jiwa akibat insiden tersebut. Kantor berita Interfax melaporkan bahwa pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 72 pesawat tak berawak milik Ukraina dalam kurun waktu 24 jam terakhir, mengutip pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rusia.
Serangan itu disebut sebagai bagian dari meningkatnya intensitas serangan udara di wilayah perbatasan. Donetsk telah berada di bawah kendali kelompok separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 dan secara resmi dianeksasi oleh Rusia pada 2022 bersama 3 wilayah lainnya. Tindakan tersebut mendapat kecaman dari mayoritas negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menilai aneksasi itu sebagai tindakan ilegal. Kota Donetsk sendiri telah menjadi sasaran serangan berulang sejak 2014 yang menimbulkan banyak korban di kalangan warga sipil. Puluhan pejuang tewas dalam bentrokan sengit antara Pakistan dan Afghanistan Minggu 12 Oktober. Bentrokan ini disebut menjadi pertempuran paling serius sejak Taliban kembali berkuasa di Kabul pada 2021. Militer Pakistan menyatakan 23 tentaranya tewas, sementara Taliban mengonfirmasi 9 korban di pihaknya. Ketegangan meningkat setelah Islamabad menuntut Taliban menindak militan yang melakukan serangan di Pakistan. Di mana menurut Pakistan beroperasi dari tempat perlindungan di Afghanistan, selanjutnya dibantah oleh Taliban. Masing-masing pihak mengklaim telah menimbulkan korban jauh lebih banyak di pihak lawan. Pakistan mengaku menewaskan lebih dari 200 pejuang Taliban dan sekutunya. Sementara Afghanistan menyatakan 58 tentara Pakistan telah tewas. Sayap media militer Pakistan Inter-Service Public Relation merilis video pertempuran di beberapa lokasi sepanjang perbatasan. Termasuk Angor Ada, Bajaur, Kuram, Dir, Chitral, dan Baramcha. Menurut ISPR, pasukan Pakistan berhasil menangkis serangan menggunakan serangan presisi dan serangan fisik terhadap kamp-kamp militan. Merebut sementara 21 posisi musuh dan menghancurkan beberapa fasilitas pelatihan. Insiden ini terjadi setelah Pakistan melancarkan serangan udara di Kabul dan di sebuah pasar di timur Afghanistan pada Kamis 9 Oktober sebelumnya. Taliban menanggapi serangan ini dengan aksi balasan, sementara Pakistan belum secara resmi mengakui serangan udara tersebut.
Pada Sabtu 11 Oktober malam, pasukan Afghanistan melepaskan tembakan ke pos-pos perbatasan Pakistan yang dibalas dengan tembakan senjata api dan artileri. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyebut insiden ini sebagai provokasi serius dari Taliban. Ia juga menekankan agar pemerintah Taliban mengambil tindakan konkret terhadap elemen teroris yang mengancam hubungan bilateral. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi menuduh Pakistan melakukan kesalahan dengan serangan udara di dekat perbatasan. Dalam konferensi pers di New Delhi, ia menegaskan bahwa Afghanistan tidak akan mengizinkan intervensi militer dari pihak manapun. Amir Khan Muttaqi juga menekankan, hubungan dengan Afghanistan hanya bisa dilakukan melalui jalur diplomatik, bukan militer. Akibat insiden ini, perbatasan Chaman antara Pakistan dan Afghanistan ditutup selama 3 hari berturut-turut, membuat ratusan pengungsi terjebak. Chaman merupakan jalur perdagangan penting dan kedua terbesar antara kedua negara tersebut. Situasi ini menunjukkan ketegangan yang semakin memuncak di perbatasan Pakistan dan Afghanistan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan dan korban jiwa terus berjatuhan. Pemerintah Afghanistan menyatakan puluhan tentara Pakistan tewas dalam bentrokan sengit di wilayah perbatasan kedua negara Minggu 12 Oktober 2025. Pasukan Taliban menyebut bentrokan terjadi pada Sabtu malam dan menewaskan 58 tentara Pakistan serta melukai sekitar 30 lainnya. Sementara itu, 9 tentara Taliban juga dilaporkan tewas dalam pertempuran tersebut. Juru bicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan serangan itu merupakan balasan atas serangan udara Pakistan di Kabul pada Kamis 9 Oktober 2025. Ia juga menuduh pasukan Pakistan menyerang kembali posisi Taliban pada Minggu dini hari, meski pertempuran telah dihentikan. Sejak Taliban menguasai Afghanistan pada 2021, bentrokan di wilayah perbatasan kedua negara memang kerap terjadi. Namun dugaan pelanggaran wilayah udara yang disebut meluas ke dalam teritori Afghanistan kali ini dinilai sebagai eskalasi signifikan. Islamabad tidak secara langsung mengeklaim serangan udara tersebut, tetapi pemerintah Pakistan berulang kali menegaskan hak mempertahankan diri terhadap ancaman militer yang disebutnya berasal dari wilayah Afghanistan. Menurut Mujahid, insiden pada Kamis malam itu bukan serangan udara, melainkan pelanggaran wilayah udara tanpa dampak berarti.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengeluarkan pernyataan keras menanggapi bentrokan tersebut. Militer Afghanistan melaporkan pasukan Taliban terlibat pertempuran hebat melawan pasukan keamanan Pakistan di beberapa titik perbatasan pada Sabtu. Setelah bentrokan, penyerangan utama Torkham yang menghubungkan kedua negara ditutup pada Minggu. Pasukan tambahan dikirim ke wilayah tersebut untuk memperkuat keamanan. Pejabat Pakistan di Torkham yang berbicara kepada AFP dengan syarat anonim mengatakan tidak ada korban jiwa di sisi mereka. Selain itu, ia menyebut tidak ada bentrokan lanjutan hingga Minggu pagi. Sejak penarikan pasukan pimpinan Amerika Serikat dari Afghanistan pada 2021 dan kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan. Aktivitas militan di Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan Barat Laut meningkat tajam. Bentrokan bersenjata pecah di perbatasan Afghanistan dan Pakistan memicu ketegangan baru di kawasan Asia Selatan. Taliban Afghanistan dan militer Pakistan saling menuduh dan melaporkan korban jiwa dalam salah satu bentrokan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Lantas, apa itu garis Duran? Garis Duran, perbatasan yang ditetapkan Inggris pada 1893, diakui Pakistan tetapi ditolak Afghanistan. Taliban menyebutnya garis hipotesis dan menegaskan semua aktivitas di perbatasan harus mendapat persetujuan kedua negara. Afghanistan menolak klaim Pakistan bahwa separuh wilayahnya berada di sisi lain garis Duran. Ketegangan meningkat setelah serangan udara Pakistan ke Kabul, Kosh, Jalalabad, dan Paktika pada 9 Oktober 2025. Serangan itu menargetkan Nur Wali Masud, pemimpin Taliban cabang Pakistan yang diyakini bersembunyi di Afghanistan. Sebagai balasan, Taliban melancarkan serangan artileri dan baku tembak di Helmand dan Spin Boldak pada 10 Oktober 2025, mengklaim menguasai 3 pos militer Pakistan. Pada 11 Oktober 2025, Taliban mengumumkan berhasil menewaskan 58 tentara Pakistan, melukai 30 lainnya dan merebut 25 pos militer. Pakistan mengakui 23 tentaranya tewas dan menuduh Taliban membunuh warga sipil, serta memberikan tempat aman bagi anggota Tehrik-e-Taliban Pakistan. Lokasi bentrokan mencangkup Angor Ada, Bajaur, Kuram, Dir, Chitral, dan Bahram Chah di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan.
Taliban menegaskan kendali penuh atas perbatasan dan sebagian besar aktivitas ilegal berhasil dicegah. Pada 12 Oktober 2025, Pakistan memanggil Duta Besar Afghanistan untuk menyampaikan protes resmi. Juru bicara militer Pakistan menegaskan, angkatan bersenjata siap menangkis setiap serangan dan menuduh Taliban memfasilitasi terorisme. Sementara Taliban membantah tuduhan memberikan perlindungan bagi pejuang TTP. Konflik ini terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang lebih luas, termasuk tuduhan Pakistan bahwa Taliban bersengkongkol dengan India untuk mendukung kegiatan terorisme yang dibantah Kabul. Serangkaian pertempuran ini menambah risiko krisis politik dan keamanan di kawasan Asia Selatan, sekaligus menyoroti kontroversi panjang seputar garis Duran sebagai perbatasan yang diperebutkan. Studi baru dari lembaga think tank ternama menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah tertinggal dari Rusia dan Cina dalam hal pengembangan rudal hipersonik. Hal tersebut dituliskan langsung oleh Dewan Atlantik yang diterbitkan pada pekan lalu. Dewan Atlantik atau Atlantic Council adalah lembaga think tank atau pusat kajian kebijakan yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. Lembaga ini berdiri pada tahun 1961 dengan tujuan utama memperkuat kerjasama antara Amerika Serikat dan negara-negara sekutu di kawasan Atlantik. Senjata hipersonik merupakan perubahan besar dalam peperangan modern yang mengancam akan melemahkan keunggulan militer barat tradisional. Dan menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang kurang menguntungkan secara strategis, menurut laporan baru dari Gugus Tugas Kemampuan Hipersonik Dewan Atlantik. Peringatan ini bertepatan dengan dorongan pemerintah Trump untuk membangun perisai rudal hemisferik senilai 175 miliar dolar Amerika Serikat, setara 2.908 triliun rupiah. Laporan yang baru dirilis Dewan Atlantik menyoroti kesenjangan kemampuan yang signifikan dan terus berkembang pada senjata hipersonik Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan kemajuan kekuatan Cina dan Rusia, senjata hipersonik melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 5, dapat bermanuver di udara dan sulit dideteksi dan dihentikan dengan sistem pertahanan rudal saat ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.